Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi, di mana materi ini berjudul Sistem Perhitungan PPh Pasal 21. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Andi Sulfadianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Sulfadianti akan mempresentasikan materi tentang pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur untuk waktu tidak tertentu. Untuk penghitungan pajak penghasilan pegawai tetap pasal 21 bisa dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode gross up, yaitu dengan tunjangan pajak. Materi selanjutnya tentang pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Adapun ketentuan penerbitan bukti potong 1721 A1 atau A2 untuk pegawai tetap. Ketentuan ini diatur di pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 31 PJ 2012 yang berbunyi 1. Pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Kedua, dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Dan ketiga, pemotongan atau pemungut PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh 21 atas pemotongan PPh 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta bukti pemotongan PPh pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh pasal 26. Materi selanjutnya yaitu subjek PPh pasal 21 pegawai tetap. Subjeknya yaitu yang pertama pegawai atau mantan pegawai, kedua penerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, ketiga tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, konsultan atau notaris, keempat bukan pegawai seperti pekerja seni, penulis, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang film, peragawati, fotografer, dan pekerjaan sejenis. Yang kelima, atlet atau olahragawan. Yang keenam, pengajar, pelatih atau penceramah. Yang ketujuh, agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau perantara. Kesepuluh, petugas penjaga barang dagangan. Ke-11, petugas dinas luar asuransi. Ke-12, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Ke-13, peserta lomba di berbagai bidang yang mendapatkan imbalan. Ke-14, peserta rapat yang mendapatkan imbalan. Yang ke-15, peserta kepanitiaan dalam satu kegiatan yang mendapatkan imbalan. Dan ke-16, peserta pendidikan yang mendapat imbalan. Materi yang kedua, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya Andi Mutiara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Mutiara Iksan, ingin membacakan materi kedua yaitu tarif PPh 21 pegawai tetap. Jika berbicara tarif pajak penghasilan khususnya pada pasal 21 terbaru, ada 2 faktor perhitungan yang perlu Anda ketahui yaitu perhitungan PTKP dan perhitungan PTKP. Penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap yaitu gaji, tunjangan, premi asuransi, dan dibayar pemberi kerja. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 6 juta per tahun atau 500 per bulan. Iuran pensiun THT yang dibayar sendiri.
penghasilan neto dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak dikenakan tarif pasal 17. Adapun tarif progresif 5% sampai dengan 60 juta, 15% 60 juta sampai dengan 250 juta, dan 25% dari 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan yang terakhir 35% di atas 5 miliar. Pun contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap, yaitu gaji misalnya 5 juta, tunjangan 2 juta, iuran ditanggung pemberi kerja 5 juta, penghasilan bruto yaitu biaya pengurang, biaya jabatan, iuran ditanggung pegawai, jumlah pengurang 5% dikali penghasilan bruto. Penghasilan neto disetahunkan dikali dengan 12 bulan. PTKP yaitu wajib pajak, tanggungan maksimal 3 dikurang jumlah PTKP, penghasilan kena pajak, PPh 21 atau tarif progresif. Terima kasih kepada Andi Mutiara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Wahyudi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Pegawai tidak tetap. Peraturan DJP nomor per 16 PJ 2016 menyebutkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pemberi kerja. Namun pada pasal 12 ayat 3 juga disebutkan bahwa pegawai atau karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dan dalam 1 bulan melebihi PTKP, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama seperti perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama itu upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Yang keempat, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Selanjutnya itu ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi Rp300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Yang ketiga, apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh rekan saya Wahyudi. Selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Mutiara Iksan ingin membacakan materi terakhir tentang subjek pajak PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Sebagai berikut, yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Berikutnya yaitu penerimaan uang pesangon, pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya, buruh harian, buruh mingguan, tukang batu, dan lain-lain.
Selanjutnya itu tarif PPh 21 pegawai tidak tetap. Misalnya penghasilan sehari di bawah Rp 450.000, penghasilan kumulatif sebulan di bawah Rp 4.500.000. Dan tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP tidak dikenakan pajak penghasilan 21. Berdasarkan tarif yang saya jelaskan tadi, jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000 atau jumlah penghasilan bruto yang dikurangi PTKP yang sebenarnya. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000. Bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang melebihi Rp 8.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Adapun contoh cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, yaitu sebagai berikut. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu pegawai tetap adalah pegawai yang menghasilkan suatu penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur untuk waktu tidak tertentu. Adapun untuk menghitung PPh pasal 21 ini salah satunya dengan menggunakan metode gross up. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menghasilkan suatu penghasilan di mana penghasilan ini berasal dari jumlah hari ia bekerja dan jumlah unit yang ia hasilkan. Demikian kesimpulan dari materi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang menyinggung teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.